Assalamualaikum semua, saya Ana Kurnia dengan NIM 2001-7004 dari Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Pada video ini saya akan membahas tentang etika, yang mana etika termasuk ke dalam salah satu cabang filsafat, yaitu filsafat moral. Agar lebih dapat memahami, yuk langsung saja simak videonya. Di antara ketiga pokok bahasan ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai etika. Etika secara etimologi berasal dari kata Yunani, yakni ethos, yang berarti kesusilaan atau adat. Dan secara terminologi, etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik buruk. Maksudnya, etika membicarakan perbuatan, tingkah laku, gerak-gerik, dan kata-kata, baik dalam hal yang baik maupun yang buruk. Adapun ruang lingkup dalam etika meliputi bagaimana cara agar dapat hidup lebih baik dan bagaimana cara untuk berbuat baik serta menghindari keburukan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pembagian etika. Adapun etika yang pertama yaitu etika deskriptif. Etika deskriptif ini maksudnya yaitu melukiskan, menggambarkan, menceritakan apa adanya, tidak memberikan penilaian, tidak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, tidak mengajarkan bagaimana seharusnya berbuat. Pembagian etika yang kedua yaitu etika normatif. Etika ini memberikan penilaian mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus dikerjakan dan mana yang tidak. Namun dalam etika normatif juga ada pembagiannya, yaitu etika umum dan etika khusus. Adapun etika umum ini membicarakan tentang prinsip-prinsip umum seperti apakah nilai, motivasi suatu perbuatan, suara hati, dan lain sebagainya. Lalu pada etika khusus adalah pelaksanaan dari prinsip-prinsip umum seperti etika pergaulan, etika dalam pekerjaan, dan lain sebagainya. Pembagian etika selanjutnya yaitu etika individual dan etika sosial. Etika individual ini membicarakan perbuatan atau tingkah laku manusia sebagai individu, misalnya tujuan hidup manusia. Sedangkan etika sosial membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan orang lain, misalnya baik atau buruk dalam keluarga, masyarakat, dan negara. Pokok bahasan kita selanjutnya yaitu moral. Nah, apa itu moral? Moral berasal dari kata Latin mos, jamaknya mores, yang berarti adat atau cara hidup. Apakah moral dengan etika memiliki perbedaan? Ya, tentu ada. Walaupun artinya sama, tapi ada hal yang membedakan antara moral dengan etika. Adapun perbedaannya yaitu moral dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai yang ada. Jadi letak perbedaannya yaitu bagaimana pemakaian atau kegunaannya ya. Jadi kalian sudah tahu kan arti dari moral? Lalu pasti ada timbul pertanyaan seperti ini. Bagaimana moral itu diajarkan dan dari mana saja sumber moral tersebut? Nah, jadi ajaran moral ini adalah ajaran, wejangan, khotbah, atau peraturan, apakah lisan atau tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik. Sedangkan sumber ajaran moral adalah berbagai orang dalam kedudukan yang berwenang. Jadi, moral ini diajarkan langsung oleh orang yang memiliki wewenang seperti orang tua, guru, para pemuka masyarakat, pemuka agama, dan tulisan para orang bijak. Selanjutnya kita akan masuk pada pokok bahasan berikutnya yaitu norma. Norma ini pada awalnya memiliki arti alat tukang kayu atau tukang kayu yang berupa segitiga. Namun seiring dengan perkembangannya, norma ini berarti ukuran, garis penengah, atau aturan, kaidah bagi pertimbangan dan penilaian. Jadi norma ini dapat disimpulkan sebagai nilai yang menjadi milik bersama dalam suatu masyarakat dan telah tertanam dengan emosi yang mendalam. Dan hal ini akan menjadi norma yang disepakati bersama. Dalam norma ini juga terdiri atas beberapa macam, yaitu ada norma khusus dan norma umum.
Norma khusus ini merupakan norma yang hanya berlaku dalam bidang dan situasi yang khusus. Misalnya, kita contohkan saja pada bola. Bola ini tidak boleh disentuh oleh tangan. Nah, hal tersebut berlaku saat ada permainan sepak bola. Dan hanya kiper yang boleh menyentuh bola tersebut dengan menggunakan tangan. Lalu, pada norma umum, norma dibagi atas 3 macam, yaitu yang pertama, norma sopan santun. Norma ini menyangkut lahiriah manusia, meskipun dapat mengungkapkan sikap hati, dan karena itu menyangkut moralitas moral. Namun, sikap lahiriah sendiri tidak mempunyai kualitas moral. Yang kedua adalah norma hukum. Norma hukum ini merupakan norma yang dituntut dengan tegas oleh masyarakat karena dianggap perlu demi keselamatan dan kesejahteraan umum. Jadi, norma hukum ini tidak boleh dilanggar, dan norma ini dipakai untuk menjamin ketertiban umum. Yang ketiga adalah norma moral. Norma moral ini merupakan tolak ukur yang dipakai masyarakat untuk mengukur kebaikan seseorang. Jadi, kita benar-benar dinilai dalam norma ini, apakah kita ini baik atau buruk. Hal tersebut akan menjadi permasalahan dalam moral. Setelah membahas etika, moral, dan norma, kita akan membahas mengenai etika dan etiket. Karena kita seringkali menganggap kalau etika dengan etiket itu sama. Ya, memang ada persamaan, namun bukan berarti etika itu adalah etiket. Begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, kita akan membahas mengenai persamaan dan perbedaan dari etika dan etiket. Persamaan dari etika dan etiket yaitu sama-sama menyangkut tentang perilaku manusia. Kenapa hanya manusia? Ya, karena istilah etika dan etiket ini hanya dipakai oleh manusia, bukan pada hewan. Karena hewan tidak mengenal bagaimana etika dan etiket. Persamaan lainnya yaitu sama-sama mengatur perilaku manusia secara normatif. Jadi, etika dan etiket memberi norma bagi perilaku manusia, dan dengan demikian menyatakan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perbedaan etika dan etiket. Perbedaan pertama yaitu etiket menyangkut cara suatu perbuatan yang harus dilakukan, sedangkan etika menyangkut permasalahan apakah suatu perbuatan boleh dilakukan atau tidak. Contoh etiket yaitu jika bertamu ke rumah orang lain, maka orang itu harus mengetuk pintu dan mengucapkan salam terlebih dahulu dan masuk ketika sudah diizinkan oleh tuan rumah. Sedangkan contoh etika yaitu dilarang untuk mengambil barang orang lain tanpa pengetahuan pemiliknya. Perbedaan kedua yaitu pada etiket hanya berlaku dalam pergaulan. Apabila tidak ada orang lain yang hadir atau tidak ada saksi mata, maka etiket tidak berlaku. Sedangkan etika selalu berlaku. Juga kalau tidak ada saksi mata, etika tidak bergantung pada hadir tidaknya orang lain. Contoh dari etiket yaitu banyaknya peraturan yang mengatur cara duduk anak perempuan. Jika terjadi pelanggaran seperti seorang anak perempuan duduk mengangkang di tempat umum, hal tersebut dapat melanggar etiket. Sedangkan contoh etika yaitu maling yang selalu melakukan aksinya, dan hal ini termasuk pelanggaran etika, yang mana larangan untuk melakukan aksi maling tetap berlaku, meskipun ada orang lain atau tidak. Perbedaan ketiga yaitu etiket yang bersifat relatif. Ya, jadi yang dianggap tidak sopan dalam suatu kebudayaan bisa dianggap sopan oleh kebudayaan lain. Sedangkan etika jauh lebih absolut, yang mana prinsip-prinsipnya tidak bisa dengan mudah diberi keringanan. Contoh dari etiket yaitu makan berdiri. Beberapa negara hal tersebut tidak ada larangan, namun berbeda dengan kebudayaan orang Muslim, yang mana makan dengan berdiri tidak dianjurkan dalam ajaran Islam. Sedangkan contoh etika yaitu larangan jangan pernah membunuh seseorang. Hal ini termasuk prinsip etika yang tidak bisa ditawar, karena membunuh adalah perbuatan yang tidak manusiawi. Perbedaan yang keempat yaitu etiket hanya berbicara tentang atau memandang manusia dari segi lahiriah, sedangkan etika menyangkut manusia sebagai segi batiniah. Contoh etiket yaitu seseorang yang melakukan penipuan dan berhasil mengelabui korban karena penampilan dan tutur katanya yang baik.
Sedangkan contoh etika yaitu walaupun seseorang bertutur kata baik dan baik ke semua orang, pembunuh tetaplah pembunuh, karena orang yang berpegang teguh pada etika tidak akan munafik. Jadi, itulah pembahasan mengenai etika, moral, norma, serta beberapa persamaan dan perbedaan mengenai etika dan etiket, yang mana hal tersebut merupakan salah satu dari cabang filsafat, yaitu filsafat moral. Semoga pembahasan tadi bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.